Halo Sobat Investor, balik lagi dengan Stock Horseman. Pada sesi kali ini, kita akan bahas PDKT, pelajari dan kenali emiten untuk IPO PT Lini Imaji Kreasi Ekosistem TBK atau dengan kode saham FUTR. Jadi, ketika teman-teman lihat nih di thumbnail awal pendapatan dari saham ini, dari prospektus yang kita baca, yang kita bisa dapat dari website IDX gitu ya, pendapatannya naik 2.145%. Wah, ini tiong-tiong nih, cuannya luar biasa nih, pendapatannya naik 2.145%. Laba bersihnya periode berjalan naik 2.500%. Jadi dari 2021 ke 2022 naiknya sangat-sangat signifikan. Tapi saya punya 7 alasan mengapa saya tidak tertarik dengan IPO saham ini. Seperti biasa kita akan bahas dari ringkasan perusahaan, kita akan bahas company overview-nya, bisnis modelnya seperti apa, dan kita juga akan bahas laporan keuangan 2 tahun terakhir. Kenapa 2 tahun terakhir? Karena perusahaan ini baru banget berdiri. Berdirinya di 2021, sehingga kita akan bahas tahun 2021 dan 2022. Ya kita bahas 2022 aja deh, biar dapat gambaran yang perusahaan ini kinerjanya seperti apa. Oke, kalau dilansir dari websitenya, Futur atau merupakan perusahaan berbasis teknologi di Asia Pasifik. Jadi jaringannya Asia Pasifik yang membantu perusahaan dalam meningkatkan pendapatan dan keuntungan melalui satu, dia punya jasa analisa data yang akurat untuk pengambilan keputusan. Dua, dia memanfaatkan teknologi canggih terkini dalam upaya branding dan digital marketing. Contohnya, dia juga pakai AR, augmented reality, dan dia juga pakai metaverse juga. Dan yang ketiga, perancangan serta membangun berbagai software sebagai solusi untuk para konsumen dan industrinya. Kalau teman-teman lihat di websitenya dia, mungkin teman-teman buka prospektus, lihat websitenya Futur PHUTURE.io, ini kayak gini tulisannya .io. Teman-teman akan lihat nih, klien-kliennya dia tuh banyak banget dari STLR 77, KFC, dan banyak lainnya gitu ya. Tapi kritik saya untuk perusahaan ini adalah halaman untuk investornya nggak ada. Jadi di website ini halaman untuk investornya tuh nggak tahu gimana. Jadi kita nggak bisa lihat annual reportnya, kita nggak bisa lihat laporan keuangannya. Jadi menurut saya ini nggak lengkap gitu. Cukup bisa dibilang kurang niat untuk perusahaan yang IPO, sehingga informasi untuk kita sebagai investor cukup terbatas hanya melalui prospektus saja. Beda dengan IPO contoh Pertamina Geothermal Energy. Mungkin karena Pertamina sudah well known dan existing juga, itu kita bisa download annual report dia di tahun 2021. Jadi kita sumbernya bisa dari prospektus, annual report, sama laporan yang perusahaan sediakan. Oke, nah perseroan rencana melepas sebanyak 1.278 miliar saham atau 20% dari saham mereka dengan nilai nominal 10 per saham. Harga yang ditawarkan kepada publik dipatok 100 per saham dan masa penawaran umum sampai 23 Februari. Berarti teman-teman masih ada besok 22 dan 23 Februari. Total dana yang perusahaan ini dapat 127,8 miliar rupiah untuk kategori IPO. Dana ini kecil nggak besar. FOTR ini bergerak di bidang periklanan, aktivitas desain film, terus video, program TV, animasi, komik, aktivitas konsultasi manajemen, pemrograman komputer, pemrograman dan produksi konten media imersif, dan aktivitas pengolahan data. Jadi ini bisnis modelnya dia. Nah, uang yang didapat dari IPO ini akan digunakan untuk apa? Nah, 93% digunakan untuk biaya-biaya sebagai biaya langganan cloud storage untuk pemeliharaan sistem IT juga. Terus pengembangan platform dan pengolahan data untuk produk development, research dan data analysis, biaya pengembangan SDM dan biaya pemasaran. Jadi sebagian besar biaya akan digunakan untuk biaya-biaya ini. Mungkin saya nggak banyak lihat untuk strategi bisnis jangka panjang dalam prospektusnya itu. Analisa industrinya juga menurut saya sosok sih, general aja gitu, nggak ada langkah benar-benar spesifik yang akan dituju dan difokuskan sebagai apa. Kalau kita lihat komposisi perusahaannya, PT Lini Imaji Kreasi Ekosistem ini 99% dimiliki oleh PT Digital Futurama Global.
Nah, digital Futurama Global ini 70%-nya dimiliki oleh investasi gemilang maju. Investasi gemilang maju 70%-nya dimiliki oleh Adi M. Masardi. Nanti kita lihat Adi M. Masardi ini siapa setelahnya. Jadi saya buka Bing atau Google gitu ya. Browsing aja namanya Adi M. Masardi. Nanti teman-teman ketahuan nih profilnya seperti apa. Ini masih dalam kategori pengendali juga. Bisa dibilang UBO ya, Ultimate Beneficiary Owner. Ini oke, pemegang saham lainnya minor-minor, minor 0,12%, 0,12%, 0,1%, dan ini anak perusahaannya Digital Eksplorasi Indonesia. Oke, ini juga ada Super FK PTA Ltd, ini 30% yang punya PT Digital Futurama Global. Kurang lebih seperti itu. Dan ini dia, ketika kita browsing ternyata Adi Marsadi merupakan mantan juru bicara presiden pada zaman Gus Dur atau Kiai Haji Abdurrahman Wahid almarhum. Nah, ini juga di pemerintahan kali ini mungkin beliau mengambil posisi sebagai oposisi gitu ya. Jadi banyak kritik-kritik yang diberikan oleh beliau dalam pemerintahan yang sedang berjalan. Oke, kita lanjut di bisnis model perusahaan. Nah, bisnis modelnya yang pertama, segmentasi customernya adalah corporate segment. Ya, jelas kayak saya individual mana saya mau untuk iklan, maksudnya pasang billboard kecuali mungkin pemilu kali ya, beda cerita. Nah, customer segmentnya corporate dan organization dan tech user juga, jadi teknologi pengguna teknologi, advertiser atau advertising agency juga developers. Ini customer segment yang mungkin menjadi segmentasi konsumen dari FUTR. Karena baru 1 tahun datanya mungkin nggak gitu banyak. Ini yang sebisa mungkin saya coba dapatkan. Customer relationship-nya yang pertama mereka growing with clients. Jadi mereka suka bertumbuh bersama klien which is sesuatu yang bagus. Engaging experience, jadi mereka membangun experience yang intim dengan customer. Terus mereka membuka jasa konsultansi manajemen juga. Dan mereka juga concern sama database security. Channelnya adalah mereka mendeliver value itu melalui corporate sales atau tech support team. Value proposition. Jadi kalau dilihat dari websitenya tadi, futurfutur.io, ini mereka punya 4 main service. Yang pertama big data analysis, nanti pecahannya banyak. Terus social media commerce technology juga ada pecahannya banyak, immersive technology, dan cyber governance. Jadi ini value proposition yang mereka coba deliver ke customer segment mereka. Activity-nya apa? Activity-nya yang pertama mereka menyediakan creative ads baik dalam sisi pemikiran kontennya sampai delivery-nya. Mereka juga punya menyediakan konsultansi on management. Mereka juga concern di programming sama creative communication. Nah, ini yang mereka lakukan untuk bisa menciptakan value proposition yang dikirimkan kepada customer segmennya. Sumber daya yang mereka miliki, database, network, teknologi, creativity, dan of course SDM. Tentunya SDM yang berkualitas yang mereka punya sertifikasi. Jadi kalau dilihat sertifikasi yang ada di prospektusnya SDM ini kayak menarik. Ada sertifikasi database security, ada sertifikasi menerbangkan drone, ada karyawan yang punya sertifikasi juga untuk sosial media dan banyak sertifikasi lainnya. Jadi secara sumber daya mungkin cukup mumpuni. Partnernya apa ya? Tadi induk perusahaannya pasti sebagai partner juga. Terus mereka punya business network, ada data advertising partner, software developer, juga distributor-distributor teknologi untuk menunjang performance mereka. Nah, mereka untung dari mana? Tadi kan kalau kita bisa lihat pendapatannya itu sampai 19 M atau tumbuh sekitar 2.145% dibanding tahun sebelumnya. Pendapatannya 11,1 miliar didapat dari periklanan dan 8,7 miliar didapat dari konsultasi. Nah, ini pendapatannya mereka. Untuk struktur biayanya ada dari software development. Jadi mereka kalau mengembangkan teknologi pasti butuh pengembangan software atau programming. Itu pasti butuh biaya. Pembelian barang-barang hardware, employee atau biaya sumber daya manusia, biaya cloud storage yang tadi di awal mereka mau gunakan IPO untuk itu, dan biaya marketing cost.
Ini biaya-biayanya. Nah, kita mau lihat dulu value proposition-nya ini produk-produk yang mereka jual apa aja. Nah, di prospektus kita bisa lihat nih kalau produk-produk yang dijual itu pertama dari tipe segmen data, ada riset, ada klasifikasi kategori, ada proses analisa data dan reporting kepada pelanggan. Terus berikutnya, apalagi? Berikutnya adalah ada produk yang dijual, ada riset produk, ada produk arsitektur, user interface, user experience-nya, coding programnya, user acceptance test-nya. Jadi ini untuk segmentasi produk. Tipe segmen AdTech, Advertising Technology for Media, ada rework and adjustment asset, timeline, koordinasi, proses eksekusi, dan lainnya. Ini semacam workflow-nya mereka ya, dari service sampai ke special project. Jadi dia understanding kebutuhan pelanggannya, dia validasi informasi, terus dia buat proposal untuk apa-apa aja service yang bisa di-provide. Ini finalisasi proposal, biasa ada revisi-revisi dari customer, dikerjakan, minta invoice, dan mendapatkan hasil dan membagi kepada mitra jika proyek ini dikerjakan bersama mitra. Nah, yang menurut saya menarik adalah ini. Jadi, eh, dalam tabel-tabel ini, ada revenue-revenue atau hal-hal tertentu yang mungkin menjadi keunggulan dari fitur-fitur ini. Dari creative service, media facility, campaign management. Cuma menurut saya gini ya, terlalu tinggi untuk perusahaan futur-futur ini membandingkan dirinya dengan Google, Amazon, terus Meta, sampai Nielsen juga. Jadi ini terlalu over lah. Jadi menurut saya terlalu over juga nggak bagus. Lebih baik dibanding punya banyak key revenue drivers, lebih baik fokuskan di satu dua yang competitionnya ini nggak gitu high gitu. Tapi kita kemungkinan menangnya tinggi dan potensi revenue dari kompetisi yang sedikit itu besar. Coba dieksplor di sisi situnya. Oke? Nah, ini yang tadi saya bilang, klien-kliennya dia ada STLR 77, Kios On. Nah, ini kode sahamnya Kios, kalau teman-teman cari, sahamnya ada di harga seratusan kalau nggak salah. Terus ada Damri, Bisku, KAI, Aviana, terus Fiberlink, dan lain-lainnya. Jadi ada dari data storage, data management, ada media juga, ada produknya, mobile app, website, dan lain-lain, ada servicesnya, brand management, digital campaign, live streaming, sosmed nano service, dan lain-lainnya. Ini juga ada creative projectnya atau special project. Nah, sebelum kita masuk ke analisa harga sahamnya, saya tertarik untuk sama teman-teman untuk kita coba lihat dari laporan keuangan mereka. Oke teman-teman, kita udah lihat dari laporan keuangannya FUTR. Ini didapat dari prospektusnya. Teman-teman bisa download. Ini kita kalau kita lihat kasnya bertumbuh. Nah ini saya udah cek di arus penerimaan pelanggan. Memang ada duitnya nih ya. Menarik. Ini signifikan banget sih. Dari cuma 97 juta dalam rupiah penuh. Sampai ke 14 M. Wah ini naiknya sih tiong-tiong banget. Gede banget. Ini asetnya ya. Ini total dari 1 M aset ke 27 M. Kadang gini ya, kalau bisnis terlalu signifikan juga itu curiga ya, apakah bisa bertahan konsisten atau ini cuma one hit doang. Ini dari sisi aset. Oke lah, asetnya tumbuh bagus banget. Jumlah asetnya dari 1,7 M ke 71 M. Wah, ini mimpi apa dapat durian runtuh dalam 1 tahun. Luar biasa banget. Lanjut, liabilitasnya juga tumbuhnya lumayan nih. Dari 249 juta total liabilitas ke 11 M. Jadi ini tumbuh sekitar 10,8 M. 10,8 M. Ini total liabilitas. Liabilitas pertumbuhannya dari utang usaha pihak ketiga ini cukup besar utang usaha pihak ketiga. Sama ke utang pajak beban yang masih harus dibayar nih cukup besar juga. Ini dari liabilitas kita udah lihat, dari aset juga kita lihat. Nanti saya buat rangkumannya di slide yang sebelumnya. Ekuitas. Ekuitasnya juga tumbuh signifikan banget. Jadi dari 1,4 miliar ke 60,6 miliar. Ini tumbuhnya signifikan banget. Nah, kalau kita lihat di
labanya ini yang paling penting nih. Pendapatannya ini saya udah bedah ya di bisnis model bahwa sekitar 11,1 itu didapat dari periklanan, 8,7 didapat dari konsultasi atau manajemen. Jadi ini eh, cukup cukup luar biasa banget ya, dari 1,4 pendapatannya naik ke 19 M. Gitu. Untuk jadi kalau di total laba penghasilan berjalannya ini, laba penghasilan berjalan, sorry, laba periode berjalannya ini dari 333 ke 333 juta ini ke 8,6, ini tuh naiknya 2.500%. Banyak banget gitu ya. Jadi ini kita udah lihat dari sisi laba laporan keuangannya. Oke, kalau angka-angka tersebut kita masukin ke tabel yang tadi, coba saya share tabel yang tadi. Coba kita cari laba yang tadi untuk kita sharing. Oke, ini dia kita lihat. Nah, kita masukin deh di tahun performance, kita mau analisa harga saham di tahun performance 2022. Tadi kan ekuitasnya 60,6 miliar ya, kita masukin 60,6 miliar. Laba bersihnya sekitar 8,7. Oke, kita masukin 9. Ini berarti ROE-nya, return on equity, jadi laba bersih dibagi ekuitas itu cuma dapat 14,4%. Artinya ROE-nya sebenarnya kecil. Teman-teman jangan terpengaruh terhadap laba yang signifikan. Lihat juga ROE-nya, return on equity-nya ini kecil. 1,14,4. Jumlah saham yang beredar 1.287, let's say 1,3. Nilai sahamnya harusnya PBV-nya itu harganya Rp47. Artinya kalau dia jual di harga 100, mahal. Artinya kalau dia jual di harga 100, itu turun sampai gocap pun dia masih cuan. Masih untung Rp3 per lembar. Jadi teman-teman yang beli ini, kalau saya pribadi lihat harganya rada kemahalan. Apalagi dia jual ke 100, berarti dengan perusahaan yang baru berdiri tahun 2021, kinerja di ke 2022 baru 2 tahun nih, langsung IPO, informasi di website untuk investornya juga terbatas, proven yang selama kinerja bertahun-tahun juga belum ada, dengan PBV 2, menurut saya, ya teman-teman mikir sendiri deh murah atau mahalnya. IPS-nya, earning per share 7, artinya kita keluar uang 100, dia cuma menghasilkan 7, ya 7% earning per share-nya. Itu ya. PR-nya 14 kali. 14 kali untuk perusahaan yang belum proven, mahal. Mahal. Jadi menurut saya ini mahal ya. Jadi perusahaan ini menurut saya ada beberapa analisa yang saya kurang suka dari perusahaan ini. Gini ya, kita mau beli, kita tahu perusahaannya, kita nggak mau spekulasi. Kalau harga saham naik itu perlu sabar, perlu analisa. Kalau mau turunin harga saham, kita beli saham yang otomatis jatuh. Gampang banget. Nah, hati-hati dengan uang yang teman-teman gunakan. Tapi ini sekali lagi, keputusan investasi ada di tangan teman-teman. Ini bukan keputusan saya dan risiko juga ditanggung tiap-tiap investor individual. Oke, analisa terakhir kesimpulan saya. Mengapa saya tidak tertarik dengan FUTR? Yang pertama, market cap-nya kecil di bawah 500 miliar. Kalau tadi dia mau dapat 128 miliar dari 1.287 lembar saham, 1.287 miliar, 1,287 miliar saham, itu artinya dia dapat 127 miliar lebih, 128 lah katakanlah. 128 tuh market cap-nya kecil, artinya riskan untuk bisa digoreng-goreng. Tapi kalau teman-teman ya memang suka naik halilintar atau roller coaster di dunia saham, ya nggak apa-apa juga, nggak ada yang salah. Kalau saya pribadi sih saya kurang suka karena market cap-nya kecil. Risiko untuk digoreng-gorengnya ini sangat tinggi. Yang pertama itu. Yang kedua, perusahaan ini baru berdiri, jadi kinerja historisnya tuh belum terbukti. Saya nggak akan mau untuk masuk uang yang perusahaan baru-baru berdiri, apalagi kalau dilihat labanya belum konsisten. Itu ya. Yang ketiga, yang tadi saya katakan, pendapatannya belum stabil, labanya belum konsisten. Jadi ini menurut saya
Kalaupun masuk, artinya saya berspekulasi, bukan menganalisa secara pasti. Tidak ada keyakinan dalam diri saya bahwa saham ini memiliki performance yang akan baik di masa mendatang. Yang keempat, informasi website perusahaan untuk investor sangat terbatas. Ini saya cukup kecewa. Biasanya saya suka cari di website perusahaan untuk kira-kira cuma ada ini doang, company briefing brochure doang. Selebihnya nggak ada informasi apa-apa untuk pemegang sahamnya, sustainability report dan sebagainya. Saya nggak dapat di website ini dan juga cukup sulit untuk carinya. Yang ketiga, ya rawan terhadap isu politik. Teman-teman tahu alasannya kenapa? Yang terakhir, pernya rendah, pernya ketinggian, sorry maksud saya pernya terlalu tinggi. Jadi pernya terlalu tinggi. PBV-nya ini 2 kali, which is untuk perusahaan yang baru menurut saya sangat kemahalan. Jadi inilah alasan-alasan saya tidak tertarik dengan FUTR. Berarti tanggal 21, 22 sampai 23 nanti, konsep saya adalah saya pilih emiten lain yang mungkin secara historis, secara kinerja, secara bisnis model, secara performance lebih menjanjikan dan lebih murah dibandingkan dengan ini. Oke, terakhir disclaimer on. Jadi ulasan dan pembahasan saya ini bukan merupakan ajakan menjual atau membeli saham tertentu. Ini keputusan investasi adalah keputusan investasi pribadi dan setiap resiko merupakan tanggung jawab pribadi. Ya, semoga pembahasan dari saya bermanfaat untuk sobat-sobat investor. Jangan lupa kalau sobat investor mau untuk beli FUTR ini, mungkin boleh ditulis kira-kira argumentasi teman-teman apa yang menarik untuk sehingga layak nih untuk kita diskusikan potensi dari FUTR ini. Atau kalau teman-teman sobat investor punya saham lain yang menarik juga untuk kita bahas, boleh tulis di kolom komen. Sampai ketemu di konten atau di pembahasan PDKT selanjutnya. Thank you.